Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan bikin video ya, tapi bukan mengenai market atau trading forex saja, tapi lebih ke hal yang lebih general gitu ya, yaitu tentang financial planning gitu ya, tentang bagaimana kita menabung. Dan ini untuk menjawab pertanyaan ya, apakah kalau kita menabung hanya dengan menabung saja itu bisa bikin kaya atau tidak gitu. Nanti dari situ baru gue akan breakdown sampai ke nabungnya itu di mana dan dengan return yang berapa, dan kita akan dapat hasilnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ya. Apakah dengan menabung bisa bikin kaya? Nah, di sini kita harus breakdown dulu ya. Sebenarnya definisi kaya itu apa? Di sini saya nggak bahas apakah kita itu lebih baik kerja sebagai profesional atau lalu bikin usaha untuk memperbesar income, itu beda cerita ya. Tapi di sini anggap kita sudah punya income yang settle dan lalu kita sudah mengerti juga trading saham dan forex dan lain sebagainya. Lalu dengan kita menabung, lalu kita akan dapat hasil berapa? Sebenarnya semua ini bisa dihitung, dan kita balik lagi ke definisi kaya gitu ya. Jadi banyak orang yang ingin di dalam hidupnya pengen tujuannya ingin menjadi kaya atau sukses, tapi ternyata definisi kaya itu kan sesuatu hal yang abstrak ya, jadi tidak jelas tujuannya gitu. Nah, di sini saya akan breakdown sedikit. Di sini dari Robert Kiyosaki di bukunya Rich Dad Poor Dad, di situ dijelaskan definisi tentang kaya, bahwa gaya hidup kita gitu ya, dengan tabungan kita yang setara cash itu. Jadi contoh ya, kalau gaya hidup kita sehari-hari itu sebesar let's say dengan gaya hidup sederhana kita punya pengeluaran itu hanya 10 juta rupiah, kita bisa hidup. Lalu kita punya tabungan saat ini adalah 100 juta rupiah, maka seandainya kita tidak lagi bekerja, tidak ngapa-ngapain, tidak usaha sama sekali, kita stop semuanya hari ini, maka kita bisa membiayai hidup kita dengan tabungan kita, yaitu adalah 10 bulan gitu ya. Jadi contoh tadi gaya hidupnya adalah 10 juta per bulan, tabungannya ada 100 juta. Jadi kan dalam 10 bulan duitnya akan habis. Oke, ini menurut Robert Kiyosaki ya, dari pemahaman saya di buku tersebut, Rich Dad Poor Dad. Nah, sehingga yang namanya kekayaan itu berdasarkan buku tersebut itu dijelaskan oleh waktu. Jadi kalau semakin besar tabungan kita yang setara cash ya, jadi misalnya kalau Anda punya uang 1 miliar dengan gaya hidup yang rendah tadi hanya 10 juta rupiah per bulan, maka tentunya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan duit tersebut ya, tabungan tersebut berdasarkan gaya hidup kita sehari-hari, maka waktunya akan semakin panjang gitu. Yang tadinya 10 bulan bisa jadi 10 tahun gitu kalau kita ininya besar ya. Tabungan setara cashnya besar. Nah, artinya apa? Artinya kekayaan kita dihubungkan juga dengan gaya hidup kita. Jadi contoh, kalau gaya hidup kita itu tinggi, tentunya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan dana tersebut juga akan semakin cepat gitu ya. Jadi kekayaan kita akan berkurang justru kalau gaya hidup kita tinggi. Nah, jadi kebanyakan itu mempunyai prinsip yang agak sedikit salah mengenai kekayaan ya. Orang berpikir bahwa kalau kaya itu dia terlihat kaya gitu, jadi mempunyai mobil yang bagus dan lain sebagainya, padahal justru kita bisa menjadi kaya kalau gaya hidup kita itu sederhana ya, dibandingkan dengan aset yang kita milikin. Oke. Nah, lalu berarti tujuannya yang paling penting salah satunya, kalau kita semua di sini adalah rata-rata kan kebanyakan itu karyawan ya, pekerja, ada juga yang pengusaha dan seterusnya. Intinya kita bagaimana sebisa mungkin itu bisa pensiun dengan kaya. Oke, nah artinya kita harus bisa menghitung nih pensiun kaya yang dimaksud itu apa gitu. Jadi contoh, kalau dengan gaya hidup sederhana yang hanya 10 juta rupiah per bulan misalkan seperti itu ya, kalau kita tarik 1 tahun, artinya 10 juta dikali 12 itu adalah 120 juta per tahun gitu ya, itu pengeluarannya. Dan let's say kita setelah umur kita pensiun, misalnya Anda kerja sampai umur 55 dan Anda mempunyai waktu, biasanya setelah harapan hidup di Indonesia itu kan rata-rata sekitar berapa ya? Let's say 75 sampai 80 tahun ya. Jadi setelah kita pensiun, kita masih ada waktu 20 sampai 25 tahun. Let's say kita ambil 25 tahun dikali dengan 120 juta. Oke. Artinya 120 juta dikali 20 itu sekitar hampir 3 miliar ya. Jadi kalau Anda punya uang 3 miliar dan Anda habiskan dana tersebut dengan biaya tadi hidup 10 juta rupiah per bulan, maka dalam 25 tahun baru uang tersebut habis. Ini asumsinya
duit tersebut tidak diinvestasikan atau tidak ditaruh di low risk asset seperti reksadana yang sebenarnya bisa mengenerate income ya untuk membiayai hidup sehari-hari. Oke, kita nggak masuk ke sana dulu, nanti saya akan masuk ke sana. So, jadi ini menekankan sangat pentingnya kita melakukan yang namanya financial planning ya. Jadi financial planning itu bagaimana kita sebisa mungkin Anda mempunyai pendapatan yang tinggi ya dengan pengeluaran yang relatif rendah gitu. Jadi ini kan relatif ya. Jadi pendapatan tinggi itu berapa, rendah itu berapa, semuanya adalah relatif tergantung dari gaya hidup kalian masing-masing dan berapa pendapatannya gitu ya. Jadi sebisa mungkin antara pendapatan tinggi dan pengeluaran rendah ini itu selisihnya cukup besar secara persen. Jadi contoh kalau pendapatan Anda itu 20 juta sebulan, kalau pengeluaran Anda hanya setengahnya itu udah cukup rendah ya. Jadi ini kita bisa kategorikan dengan persentase gitu. Jadi kalau pendapatannya makin tinggi, pengeluarannya juga biasanya akan ikut semakin tinggi karena gaya hidupnya meningkat. Nah, ini kita harus jaga supaya tidak meningkat terlalu tinggi pengeluarannya. Oke. So di sini kesimpulannya ya kita harus tetap jaga yang namanya gaya hidup sederhana meskipun income kita meningkat. Nah, di sini baru konsep pentingnya menabung itu bisa kita jalankan ya. Dan kita akan lihat nanti hasilnya seandainya kita lakukan ini secara disiplin karena ini dibutuhkan disiplin yang sangat tinggi sekali. Oke, nah lalu di mana kita menabung? Standarnya orang nabung itu di bank ya. Ada deposito. Lalu kalau sekarang kita udah mulai mengerti yang namanya reksadana. Nanti saya akan masuk mengenai reksadana, apa itu reksadana, dan bagaimana cara menabung di reksadana. Lalu di sini kita mulai ngomongin tentang saham ya. Jadi saya juga melakukan investasi di saham. Jadi saya nggak terlalu trading kalau di saham. Saya melakukan yang namanya investasi ya. Jadi kita bisa menabung di saham. Nah, meskipun ada risiko yang muncul, tapi kita bisa minimalisir risiko tersebut karena nanti hasilnya akan sangat berbeda sekali kalau kita hanya menabung di deposito atau sekedar reksadana, meskipun udah cukup baik ya, dibandingkan dengan kalau kita juga mulai mengerti tentang saham. Nah, di sini saham yang saya maksud bukan saham-saham yang bisa naik dengan cepat dalam waktu pendek ya, tapi saham-saham bagus yang memang long termnya ini bisa diandalkan karena memang punya track record yang bagus dan isi perusahaannya juga itu sudah jelas. Oke. Nah, di sini kategori trading gitu ya, trading paper asset seperti trading saham yang high risk atau trading di forex yang memang juga high risk. Ini sebenarnya secara financial planning itu kalau berisiko seperti ini masuknya nanti di dalam pendapatan nanti. Kalau Anda trading itu bisa generate income ya, misalkan per tahun Anda trading forexnya udah bagus, udah profitable, let's say setahun Anda bisa dapat tambahan income dari trading itu 50 juta atau 100 juta gitu ya. Nah, ini tentunya akan meningkatkan pendapatan Anda, dan pendapatan yang meningkat ini akan meningkatkan potensi Anda dalam menabung. Nah, sekarang saya akan coba bahas ya. Kalau kita lakukan dengan disiplin gitu ya, contoh ya. Nah, di sini saya ambil saya udah bikin file Excel kalau kita menabung dengan jumlah tabungan berapa setiap bulan gitu ya. Selama 20 tahun ke depan kita akan mendapatkan hasil berapa. Nah, di sini kita pakai asumsi. Saya pakai asumsi return. Nah, di sini sebelum saya masuk ke returnnya berapa per tahun, saya akan buka di salah satu sekuritas ya. Jadi contoh di sini ada yang namanya reksadana kan. Nah, saya sangat menyarankan kita untuk masuk atau menabung di reksadana ambilnya yang money market. Nah, money market itu apa? Bukan berarti money market kalau reksadana itu adalah pasar uang seperti forex, bukan seperti itu. Tapi masuknya adalah kalau money market itu surat utang jangka pendek yang sangat-sangat low risk ya, seperti BI rate dan surat utang yang kurang dari 1 tahun. Sehingga risikonya itu bisa dikatakan mendekati nol ya kalau Anda menabung di money market, dan ini hasilnya returnnya itu bahkan lebih tinggi dari deposito. Jadi contoh saat ini kalau deposito itu sekitar 4,5%-an, deposito itu sekarang 4,5% per tahun. Jadi kalau di reksadana money market itu sekarang bisa sampai 6,5%. Anda perhatikan sini. Ya, di sini ada reksadana Megadana Kas. Ini 6,5% per tahun bunganya ya, dengan per bulannya itu kalau dibikin per bulan 0,43%. Nah, ini dia memang variasi ya, variatif dari 6,5% sampai 4,5% ya, tergantung dari di mana Anda taruh gitu. Nah, kalau saya langsung ambil aja yang paling tingginya di sini. Gitu.
Nah, jadi dengan begini kalau kita menabung, di sini saya ambil contoh ya, karena ini kan juga akan naik turun mengikuti BI rate. Jadi kalau BI rate-nya turun, ini juga akan ikutan turun karena itu kan semua ada hubungannya. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini. Kita ambil 6% per tahun. Gitu. Jadi ini contohnya kita berinvestasi atau menabung di reksadana money market. Nah, reksadana money market itu sangat liquid sekali, jadi Anda bisa tarik dana tersebut kapanpun. Memang dia ada jeda 1 hari ya. Jadi contoh, kita udah masukin semuanya dana kita di reksadana money market, lalu Anda tiba-tiba butuh uang, Anda harus jual dulu reksadananya. Nah, ketika Anda jual, dia ada settlement 1 hari, lalu besoknya baru dana bisa ditarik. Nah, tapi dengan reksadana seperti ini tidak ada potongan bunga ya, seperti kalau di deposito, kalau Anda tarik, itu kadang suka kena penalti atau bunganya nggak dapet. Tapi kalau di reksadana money market itu tetap dapat. Oke, nah jadi contoh ya, di sini kita ambil contoh, misalkan saat ini kita nggak punya dana sama sekali ya, kosong, lalu kita melakukan, kita menabung nih, ya misalnya Anda bisa menabung berapa, 2,5 juta atau 3 juta ya, 3 juta per bulan. Oke, 3 juta per bulan Anda menabung dengan bunganya itu dapat 6% per tahun atau 0,5% kalau dihitung per bulan. Nah ini logikanya kalau kita jalan selama 5 tahun, oke, itu dananya nyampe ke level sekian, 209 juta. Ini dilakukan secara disiplin. Lalu kalau Anda terus lakukan hal tersebut hingga 20 tahun ke depan, maka ini bisa sampai 1,3 miliar. Ya, hanya dengan menabung 3 juta per bulan secara disiplin. Nah, bagaimana kalau lebih daripada itu? Tentu hasilnya akan meningkat lagi. Nah, di sini saya akan ambil contoh ya. Misalkan kalau kita pensiun umur 55, ini kan 55 ya, 55 tahun. Lalu kita tarik mundur, ini hitungannya kan 20 tahun ya. Kita tarik mundur 20 tahun dari umur 55, itu kan umur 35 ya. Let's say Anda dari umur sekarang berapa? 25 ya, hingga 35 Anda sudah punya dana nih. Gitu, Anda udah punya tabungan di sini misalnya 300 juta. Karena kalau Anda bisa menabung 5 juta per bulan, ya kan, selama 5 tahun saja itu kan sebenarnya udah pasti ada 300 jutaan ya. Jadi kita asumsikan di sini Anda udah punya tabungan 300 juta. Oke. Lalu 300 juta tersebut sekarang Anda tambah terus ya, Anda tabung terus 5 juta per bulan selama 20 tahun ke depan. Nah, inilah angkanya. Jadi memang sangat besar sekali. Bayangkan kalau tidak ada bunga ya. Misalkan kalau Anda hanya taruh di bawah bantal gitu, jadi taruh di lemari doang duitnya, ini hasilnya sekian ya kalau 20 tahun, 1,5 miliar. Tapi ketika kita mengerti dan kita taruh di tempat yang low risk tapi returnnya ada gitu, seperti contoh reksadana money market, itu hasilnya akan jauh sekali ya. Anda perhatikan di sini dari 0 ya selama 20 tahun, dan kalau 6% per tahun itu kita langsung dapat hasil sekian. Nah, bagaimana kalau lebih tinggi daripada itu? Jadi dengan kita melakukan investasi, ini kan nabung ya, kita tiap hari tiap bulan kita nabung, selisih dari pendapatan dan pengeluaran kita setiap bulan kita tabungin terus, dan nabungnya di satu tempat gitu ya, di reksadana money market yang returnnya ada dan dia terhitung liquid dengan risiko yang cukup rendah, ya sangat rendah. Nah ini hasilnya sekian. Bagaimana kalau kita mengerti tentang saham dan kita mengerti bahwa dengan adanya krisis, contoh ya IHSG ini kan over the long run itu kan arahnya naik terus ya. Nanti saya akan buka grafik IHSG ya. Artinya dalam jangka panjang itu arahnya akan terus naik. Nah tapi di dalam kenaikan tersebut selalu ada koreksi-koreksi ya, atau ada turun-turunnya. Nah sehingga kalau kita hanya melakukan investasi dengan menabung seperti ini hanya di reksadana money market, itu sangat sayang sekali gitu, karena kita dapat return yang dari hasil investasi yang low risk, tapi kita nggak dapat dari kenaikan IHSG. Nah, gimana caranya kalau kita mau masuk di IHSG? Nah, ini adalah grafik IHSG ya, tapi ini weekly ya. Saya kalau daily karena terlalu zooming, biasanya daily kan untuk orang yang trading ya. Ini weekly, jadi satu candle ini adalah 1 minggu, dan ini kalau kita mundurkan, ini IHSG dari 2014 sampai ke sekarang ya 2021.
Nah, kalau saya mundurkan lagi grafiknya, kalian perhatikan di sini. Dari tahun 2000 ya, dari tahun 2000 dia terus-terusan naik ke atas meskipun ada yang namanya koreksi-koreksi, dan koreksi cukup lumayan nih di IHSG nih. Jadi pada tahun 2013 ada koreksi. Pada tahun 2015 juga ada koreksi ya, dropnya cukup dalam. Lalu 2019, 2018 kemarin ada koreksi ya sebelum COVID ya. Jadi di sini aja ada koreksi, di sini ada koreksi yang karena ada perang dagang ya. Karena kan kalau ada tensi perang dagang itu kemarin IHSG udah terhitung krisis sebenarnya. Lalu ditambah lagi dengan COVID, dia drop lebih dalam lagi dan pada akhirnya naik kembali. Nah, jadi sengaja saya bikin video ini ya setelah krisis lalu dia kembali naik lagi untuk meyakinkan kita bahwa memang yang namanya market itu apalagi indeksnya ya. Jadi kalau Anda tidak berani masuk di saham untuk menabung, saran saya adalah kita bisa masuk di indeksnya, tapi kita pinter-pinter sedikit ya. Jadi ketika marketnya krisis, crash ya. Jadi kalau crash itu kan ditandai oleh IHSG yang paling tidak dia ada drop. Jadi contoh di sini nih, dari tertinggi dia ada drop 15%. Oke. Paling tidak tuh dia drop 10%-an lebih. Nah, ini kayak contoh di 2015-an dia drop hingga 25%. Kemarin di 2020 itu IHSG drop sampai 40%. Gitu ya. Nah, di sini juga 2013 IHSG-nya drop 26% lalu dia kembali naik. Gitu ya. Di tahun 2011 juga ada drop 20% lalu dia kembali naik. Nah, jadi strategi kita dalam menabung ya, ini tergantung dari masing-masing investor kan. Bagaimana taktiknya gitu. Jadi kalau saya lakukan, saya menabung di reksadana money market terus-terusan ya. Terutama bagi kalau pemula ya, Anda lakukan seperti ini udah cukup simple banget. Ketika IHSG-nya koreksi dalam, misalkan 10-15%, Anda bisa lakukan yang namanya switching. Ya, Anda bisa switching ke saham. Nah, switching ke saham itu artinya Anda harus mengerti dulu mengenai saham ya, mana saham yang bagus, mana saham yang big cap selagi turun dan seterusnya. Tapi kalau misalkan Anda tidak mau terlalu dalam di saham, cara paling gampang adalah di sini kita bisa pilih reksadana indeks. Oke, di sini ada reksadana indeks. Anda boleh coba ambil yang IDX 30. Jadi indeks itu ada IDX 30, ada LQ45, ada IDX 80 ya. Nah, kalau IDX 30 ini adalah 30 saham yang masuk di dalam indeks IDX 30 ini. Oke. Nah, artinya dia hasilnya akan mencerminkan IHSG banget. Jadi ketika IHSG turun dan Anda punya dana, jadi kan di sini contoh ya, ini kan IHSG nggak turun terus-terusan ya. IHSG kan dia turun sekitar 2-3 tahun sekali, dia ada koreksi gitu. Lalu kalau 10 tahunan sekali itu dia ada koreksi besar. Jadi contohnya di 2020 kemarin itu dia drop banyak, di mana 10 tahun sebelumnya itu adalah krisis 2008. Ini kelebihan ya. Biasanya kan di 2018 kemarin hitungannya krisis udah mulai di 2018 kemarin. Ya 2019 ketika mulainya tensi perang dagang. Nah, dari situ kita bisa lakukan switching, dan kalau Anda masih bingung dalam berinvestasi saham, bisa coba masuk di reksadana indeks karena ini akan mencerminkan saham banget. Gitu, dia akan mirip sekali dengan IHSG. Nah, ini akan meningkatkan return kita lebih cepat lagi. Jadi kita bisa pakai switching ketika IHSG-nya drop, dan ketika IHSG udah mulai balik ke area atasnya, misalkan dia tertingginya sekitar 6.600, kemarin drop, Anda masuk di sini, ketika dia udah kembali ya deketin 6.000 kembali, kita bisa lepas lagi dan kita mulai berinvestasi lagi di reksadana money market kembali ya, yang low risk lagi, karena itu lebih liquid nanti. Oke. Nah, ketika kita melakukan ini hasilnya akan sangat signifikan sekali ya. Bahkan ini bisa meningkatkan return kita per tahun dari hanya 6% kalau di reksadana money market, itu bisa meningkat ya lebih dari 10%. Ya, Anda silakan kalkulasikan sendiri nanti. Kurang lebih 10-15% sebenarnya. Karena memang krisis itu jarang terjadi, tapi ketika terjadi itu meningkatkan return kita dengan sangat signifikan sekali. Dan Anda perhatikan kalau kita naikkan returnnya dari 6% ke 10% aja ya, which is itu nggak terlalu jauh karena kita bisa masuk dan berinvestasi di saham. Nah, ini dengan hitungan yang tadi hasilnya itu sangat jauh sekali gitu ya. Dan disinilah bagaimana tujuan dari investasi kita atau financial planning kita bisa tercapai dan kita bisa pensiun kaya. Oke,
Sekian video hari ini, semoga bisa membantu Anda dalam melakukan financial planning ya dan juga trading ke depannya. And I'll see you guys in my next video. Bye.